Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifan Taufik Rahmansyah dari kelompok 3 yang akan menjelaskan bab tentang jasa transportasi atau biasa disebut dengan freight forwarder. Kita masuk ke dalam pengertian freight forwarder. Apa itu freight forwarder? Freight forwarder adalah perusahaan atau perorangan yang mengatur dan mengelola pengiriman barang dari satu negara ke negara lain. Mereka bertindak sebagai perantara antara pengirim, eksporter, dan penerima importer, serta mengurus seluruh prosedur, seperti dokumentasi, kepabeanan, asuransi, dan pemilihan moda transportasi, bisa darat, laut, atau udara. Lalu kita masuk ke fungsi utama freight forwarder. Yang pertama yaitu pengurusan dokumen. Mengurus dokumen pengiriman, bea cukai, lisensi, dan sertifikat yang diperlukan. Yang kedua yaitu pengaturan transportasi. Memilih moda transportasi yang efisien dan ekonomis. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Menyediakan tempat penyimpanan sementara hingga barang siap diangkut. Yang keempat yaitu asuransi, mengatur asuransi pengiriman untuk meminimalkan risiko kerugian. Yang terakhir yaitu pengelolaan logistik, mengkoordinasikan jadwal dan proses pengiriman barang dengan pelabuhan, bandara, atau stasiun. Kemudian kita masuk ke proses kerja freight forwarder. Yang pertama yaitu booking transportasi, mengatur pengiriman melalui moda transportasi yang diinginkan. Yang kedua, pengurusan bea cukai, mengurus clearance bea cukai di negara asal dan tujuan, memeriksa syarat kepatuhan, serta mengajukan formulir yang diperlukan. Yang ketiga ada yaitu konsolidasi barang. Untuk menekan biaya, freight forwarder sering menggabungkan barang dari beberapa pengirim yang sama tujuannya. Yang keempat, pengelolaan pengiriman, mengurus jadwal keberangkatan dan kedatangan serta melacak barang selama dalam perjalanan. Kemudian yang terakhir, pengantaran akhir. Setelah barang tiba, freight forwarder mengurus pengiriman barang ke lokasi akhir sesuai kebutuhan pelanggan. Kemudian kita masuk ke dalam kendala-kendala yang bisa terjadi di dalam freight forwarder. Yang pertama yaitu ketidakpastian waktu pengiriman. Penyebabnya adalah seperti cuaca buruk, kemacetan di pelabuhan, keterlambatan kapal atau pesawat, hingga masalah teknis pada kendaraan dapat menyebabkan pengiriman tidak sesuai dengan jadwal. Dampaknya, pelanggan mungkin kehilangan kepercayaan, terutama jika barang tidak tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pasar atau produksi. Solusi yang bisa ditemukan yaitu menggunakan sistem pelacakan real-time, memperbaiki manajemen jadwal, dan memastikan komunikasi yang baik dengan pelanggan, sehingga dihadirkan customer service. Lalu masalah yang kedua yaitu biaya yang berfluktuasi. Penyebabnya, biaya operasional dapat berubah karena harga bahan bakar, nilai tukar mata uang, tarif pengiriman, dan pajak impor-ekspor. Dampaknya, freight forwarder sulit memberikan penawaran harga tetap kepada pelanggan, sehingga mempengaruhi keputusan bisnis. Solusinya yaitu meningkatkan efisiensi logistik, mencari penyedia jasa pengiriman yang menawarkan tarif kompetitif, atau menetapkan kontrak jangka panjang dengan klien untuk mengurangi dampak fluktuasi. Lalu masalah yang ketiga yaitu regulasi kebijakan yang kompleks. Penyebabnya, setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait bea cukai, izin impor, ekspor, dan peraturan perdagangan. Dampaknya, dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai regulasi dapat menyebabkan penundaan atau bahkan penolakan barang di pelabuhan. Solusinya yaitu menggunakan staf ahli yang memahami regulasi internasional atau bekerja sama dengan agen lokal yang mengerti aturan di negara tujuan. Yang keempat yaitu masalah kapasitas dan terbatasnya infrastruktur. Penyebabnya, kurangnya kapasitas gudang, keterbatasan kontainer, hingga infrastruktur transportasi yang kurang memadai di beberapa wilayah. Dampaknya, keterlambatan pengiriman, peningkatan biaya,
atau ketidakmampuan menangani permintaan yang tinggi. Solusinya adalah menjalin kerjasama dengan penyedia fasilitas logistik atau mengoptimalkan rute pengiriman untuk mengurangi dampak infrastruktur yang buruk. Lalu yang terakhir yaitu resiko kerusakan dan kehilangan barang. Kesalahan dalam penanganan barang, pencurian atau kecelakaan selama proses pengiriman. Dampaknya, kerugian finansial dan reputasi buruk bagi freight forwarder. Solusinya adalah memastikan penggunaan kemasan yang sesuai, menyediakan asuransi barang, dan bekerja sama dengan penyedia transportasi yang terpercaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus perdagangan internasional. Konflik dagang Amerika Serikat dan Cina. Yang pertama itu adalah latar belakangnya. Pada tahun 2018, Amerika Serikat mulai menerapkan tarif impor pada sejumlah produk Cina senilai miliaran dolar sebagai tanggapan atas praktik perdagangan yang dinilai tidak adil. Cina membalas dengan tarif yang serupa terhadap produk impor dari Amerika. Yang kedua itu permasalahan utamanya. Amerika menuduh Cina melakukan subsidi besar-besaran kepada industri lokal dan memanipulasi mata uang agar ekspornya lebih murah di pasar global. Ada juga isu pencurian kekayaan intelektual dari perusahaan Amerika Serikat oleh perusahaan Cina. Selanjutnya itu kebijakan yang diterapkan. Adanya pengenaan tarif. Amerika Serikat menetapkan tarif tambahan sebesar 25% pada produk-produk seperti baja, aluminium, teknologi tinggi, dan tekstil. Cina membalas dengan mengenakan tarif pada produk-produk US seperti kedelai, mobil, dan pesawat. Yang kedua itu ada pembatasan investasi. Amerika Serikat menerapkan pembatasan pada investasi Cina di sektor teknologi tinggi di Amerika Serikat sebagai upaya melindungi industri strategis. Yang selanjutnya yaitu penyebab konflik. Yang pertama itu persaingan teknologi, adanya persaingan teknologi. Amerika Serikat khawatir dengan perkembangan pesat teknologi di Cina, khususnya di bidang telekomunikasi dan kecerdasan buatan. Politik dan strategi ekonomi. Kedua negara memiliki perbedaan pandangan dalam hal ekonomi, pasar, dan proteksi industri lokal. Yaitu penyelesaian konflik, yaitu ada dua. Pertama, perjanjian dagang fase 1. Cina berjanji untuk meningkatkan pembelian produk pertanian AS dan membuka pasar jasa keuangan. Sebaliknya, AS menurunkan tarif pada sejumlah produk. Yang keduanya itu dialog berkelanjutan. Hingga kini, kedua negara tetap melakukan dialog untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Namun, beberapa isu inti tetap belum terselesaikan. Selanjutnya itu ada akibat konflik. Kenaikan harga konsumen. Harga barang di AS dan Cina naik akibat biaya impor yang meningkat. Terus gangguan rantai pasok. Konflik menyebabkan pergeseran rantai pasok global karena perusahaan berusaha mencari pemasok alternatif. Yang ketiga, dampak ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global melambat akibat ketidakpastian perdagangan yang berkepanjangan. Kemudian kita masuk kepada potensi ekspor di Indonesia. Ada beberapa komoditas yang berpotensi besar menjadi ekspor terbesar di Indonesia. Yang pertama yaitu arang briket senilai 34%, rumput laut 41%, dan biji kopi 25%. Kita masuk ke arang briket. Kenapa arang briket menjadi alasan potensi ekspor besar di Indonesia? Karena yang pertama, bahan bakunya berlimpah. Indonesia memiliki sumber daya kelapa yang melimpah sehingga produksi briket berbasis tempurung kelapa dapat dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua yaitu pasar global yang luas.
Briket banyak digunakan untuk memasak, pemanas hingga sisa di negara-negara Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Lalu potensi produk ramah lingkungan. Produk ini menghasilkan lebih sedikit emisi karbon dibandingkan arang konvensional dan memenuhi kebutuhan pasar global untuk bahan bakar alternatif. Dan yang terakhir yaitu harganya sangat kompetitif. Biaya produksi relatif rendah di Indonesia sehingga arang briket memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Lalu yang kedua kita masuk ke rumput laut. Alasan kenapa rumput laut menjadi potensi besar ekspor di Indonesia yaitu yang pertama, produksi yang melimpah. Indonesia adalah salah satu negara produsen terbesar di dunia dengan wilayah pesisir yang luas dan kondisi laut yang mendukung budidaya, terutama untuk jenis Echinocottoni dan Gracilaria. Yang kedua yaitu permintaan tinggi di pasar internasional. Rumput laut sering digunakan dalam berbagai industri seperti makanan, kosmetik, farmasi, hingga pupuk organik. Lalu yang ketiga, ramah lingkungan. Rumput laut dianggap sebagai produk berkelanjutan karena dapat menyerap karbon dioksida dan tidak memerlukan lahan yang luas. Kemudian yaitu dukungan pemerintah. Program pemberdayaan petani investasi di sektor perikanan mendukung pengembangan rumput laut sebagai komoditas unggulan ekspor. Lalu yang terakhir kita masuk ke dalam biji kopi. Alasan biji kopi menjadi potensi besar ekspor di Indonesia yaitu keanekaragaman varietas. Indonesia memiliki beragam varietas kopi seperti Arabica, Robusta, dan Liberica yang dikenal memiliki karakteristik rasa khas berdasarkan wilayah produksi. Contohnya biji Gayo, Toraja, Mandailing, Kintamani, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, posisi sebagai produsen utama dunia. Indonesia merupakan salah satu eksportir kopi terbesar di dunia dengan permintaan dari pasar internasional seperti AS, Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Lalu yang ketiga, tren kopi specialty. Kopi specialty dengan sertifikasi fair trade atau single origin semakin diminati oleh konsumen global. Hal ini memberikan nilai tambah dan margin keuntungan lebih tinggi. Yang keempat yaitu dukungan ekosistem budidaya. Banyak daerah Indonesia memiliki iklim yang cocok untuk budidaya kopi yang berkualitas tinggi. Lalu yang terakhir, permintaan yang stabil. Konsumsi kopi global terus meningkat, terutama di negara-negara berkembang yang mulai mengadopsi budaya minum kopi.